Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 19 Kota Belingka. Baiklah, saya Niki Alman, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat, asal SDN 19 Kota Belingka. Pada kesempatan ini akan memperkenalkan budaya positif kepada semua Bapak dan Ibu. Walaupun sebenarnya budaya positif ini sudah kita ketahui bersama, namun pada pendidikan guru penggerak juga lebih diperdalam lagi tentang budaya positif. Jadi apakah budaya positif yang akan kita ketahui pada saat sekarang ini? Mari kita saksikan presentasi dari saya. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Membangun sebuah budaya positif sangat penting dilakukan di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan untuk membantu mencapai visi sebagai guru penggerak. Pada seorang pemimpin dalam bagaimana menjadi pemimpin pada sebuah institusi, dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Dalam membangun budaya positif tersebut, tentunya harus dibangun strategi menumbuhkan lingkungan yang positif dalam setiap sekolah. Tentunya selama ini telah berusaha menumbuhkan lingkungan yang positif. Namun dengan mempelajari modul 1.4, saya mencoba untuk memahami apakah selama ini yang sudah dibangun di sekolah merupakan budaya positif dengan menjalankan disiplin dalam arti sebenarnya, ataukah masih berupa sebuah peraturan atau hukuman. Kita lanjutkan. Budaya positif dapat kita kategorikan menjadi 6 macam. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal atau perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Apakah yang dimaksud dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal atau perubahan paradigma pembelajaran? Perubahan paradigma pembelajaran merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol yang terdiri dari ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika mereka telah memiliki motivasi intrinsik, akan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama,
lepas dari suatu bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita pindah kepada poin yang kedua. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Setiap perilaku salah atau tindakan indisipliner yang dilakukan oleh murid kita pasti punya motivasi tertentu yang terbagi menjadi 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian motivasi yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari tindakan yang didasari motivasi-motivasi tersebut, maka seorang guru akan memberikan respon kepada muridnya yang dikategorikan menjadi konsep disiplin identitas gagal dan konsep disiplin identitas sukses. Konsep disiplin identitas gagal mencakup 2 tindakan, yaitu memberikan hukuman dan penghargaan. Yang dimaksud dengan hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Sedangkan penghargaan adalah pengendalian perilaku seseorang dengan suatu imbalan benda peristiwa yang diinginkan. Kemudian konsep disiplin identitas sukses mencakup 2 tindakan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang dimaksud dengan konsekuensi adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang membutuhkan proses stimulus respon. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk berbagi kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Yang selanjutnya, keyakinan kelas merupakan poin positif yang ketiga. Keyakinan kelas yang bisa kita buat atau kita sepakati dengan siswa kita ada 15 macam pilihan, ada lebih atau ada yang juga sederhana 5 atau 7. Jadi kami menyimpulkan 15 poin ini adalah hal kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sangat cocok di sekolah kita. Yang pertama, hormati semua orang, jujur dan bertanggung jawab, kerjasama dan kolaborasi, berusaha yang terbaik, berani mengungkapkan pendapat, tepat waktu dan disiplin, peduli dan empati, lingkungan belajar yang aman, menghargai proses belajar. Yang ke-10, kreatif dan inovatif, menjaga kebersihan dan kerapian. Selanjutnya, menghargai guru dan staf sekolah. Selanjutnya, terbuka untuk belajar hal-hal baru, menggunakan teknologi dengan bijak dan mengembangkan kemandirian. Ini adalah keyakinan kelas yang bisa kita sepakati dengan murid-murid kita, yaitu pada awal pembelajaran atau awal tahun, dan kita sepakati bersama dan kita tuliskan dan ditempel dinding agar siswa-siswa kita atau murid-murid kita bisa menepati kesepakatan kelasnya sehingga menjadi keyakinan kelas. Jika sudah menjadi keyakinan kelas, maka akan tertanam di hati murid kita masing-masing. Selanjutnya, disiplin positif yang keempat. Kebutuhan dasar manusia. Kenapa ini dikategorikan budaya positif? Karena kebutuhan manusia dapat kita kategorikan menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jika anak-anak kita bertahan hidupnya tidak cukup atau belanjanya kurang, maka dia tidak akan senang dan siap untuk belajar. Yang selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi. Jadi anak-anak kita datang, mereka semuanya membutuhkan kasih sayang. Jika tidak terpenuhi salah satunya, maka akan terjadi perkelahian atau membuli temannya. Karena kita mungkin lupa membagi kasih sayang kepada anak-anak kita yang datang. Selanjutnya, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuasaan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Jadi banyak anak-anak nakal yang tidak dipenuhi penguasaannya. Dia tidak mampu untuk menerima pembelajaran yang kita berikan atau capai pembelajaran atau target, sehingga dia merasa kesal dan dia bisa menjahili temannya. Ini adalah kebutuhan yang ketiga. Yang selanjutnya, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang.
Anak-anak yang kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang menarik. Kebebasan yang kebutuhan manusia, kebebasan ini tentu sangat erat hubungannya dengan media pembelajaran. Jika anak-anak tidak suka dengan tulisan, mereka suka dengan video atau gambar, mereka tidak merasa senang untuk belajar. Makanya diharapkan kita membagai atau multimedia untuk memberikan pelajaran. Jika anak-anak tidak senang dengan tulisan, kita kasih gambar, tidak senang kita kasih video, dan permainan-permainan yang lain agar kebutuhan kebebasan ini terpenuhi pada dirinya. Yang selanjutnya, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi dalam setiap pembelajaran kita butuh lelucon atau hal-hal yang menyenangkan, atau yang disebut dengan sekarang ice breaking. Ada dengan musik, ada dengan nyanyi, ada dengan gerak. Jadi dengan ini kita harus memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia, terutama beserta diri kita. Jika telah terpenuhi yang kelima ini, mudah-mudahan pembelajaran akan berhasil dan kita akan menjadi guru yang disenangi murid. Tapi jika salah satu tidak terpenuhi, mari kita sadari ada anak yang nakal, yang menangis, segala macam. Inilah dasar kita supaya anak-anak kita menjadi senang dalam mengikuti pelajaran yang kita berikan. Selanjutnya, posisi kontrol. Guru memiliki 5 posisi kontrol dalam modul 1/4 pendidikan guru penggerak. Yang pertama, penghukum. Adalah guru yang selalu memberikan hukuman kepada siswanya yang bersalah atau melanggar aturan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kata-kata guru yang menyakitkan dan pedih sehingga anak itu merasa salah, sehingga dia serba salah dan tidak mau tampil dan untuk menyatakan bahwa dirinya mampu. Selanjutnya, sebagai teman. Guru menjadi teman bagi muridnya, tempat curhat segala macam. Itu adalah posisi kontrol guru yang ketiga. Yang selanjutnya, pemantau. Guru memperlihatkan, dia melihat anaknya sendiri, terutama anak kelasnya, di mana posisi anaknya. Apa sekarang sedang jajan atau bermain? Ini adalah merupakan posisi pemantau. Yang kelima adalah manajer, posisi kontrol yang terbaik dan ideal untuk diterapkan. Pada pendidikan guru penggerak, posisi manajer ini kami bahas secara tuntas. Namun dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat begitu susah karena kita perlu belajar dan terus belajar. Jadi kita diharapkan untuk memakai posisi manajer ini karena penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau kurang efektif. Jadi kita pakai posisi manajer ini. Mari kita lanjutkan. Penerapan posisi kontrol sebagai manajer. Manajer, nada suara tulus di cirinya, bahasa tubuh kita tidak kaku, mendekat ke murid. Seperti percakapan di bawah ini. Guru mengatakan, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Ini kasusnya terlambat. "Adi, tahu Pak, jam 7. Nanti gurunya melanjutkan, "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan masalah ini?" Adi menjawab, "Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal." "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah untuk kamu supaya hadir tepat waktu ke sekolah?" Tadi menjawab, "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri." Ini adalah posisi kontrol seorang manajer yang melakukan percakapan dengan siswanya, tidak ada emosi dan tidak ada kata-kata kasar. Kita lanjutkan strategi selanjutnya yang mengarah kepada posisi manajer. Ada lagi segitiga restitusi. Ini juga akan membantu menguatkan atau memperkuat posisi manajer tadi. Dalam segitiga restitusi ini, dalam menghadapi masalah itu kita membuat 3 langkah kebijakan. Yang pertama namanya menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi anak-anak kita berbuat masalah atau berbuat suatu hal yang di luar peraturan sekolah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini untuk mencapai posisi manajer tadi. Apakah yang disebut dengan menstabilkan identitas? Contoh kata-kata yang bisa diterapkan dalam menstabilkan identitas. Kenapa kita dikategorikan menstabilkan identitas?
Biasanya anak-anak dalam terlambat membuat kesalahan atau membuli teman, jika bertemu dengan guru, anak-anak akan gugup, anak-anak akan kehilangan akal. Jadi kita stabilkan identitasnya, maksudnya distabilkan dulu jiwanya. Contoh kasus, seorang siswa yang selalu membolos sekolah, guru mendorong siswa untuk berefleksi, untuk menyadari bahwa tindakan salah dan membawa konsekuensi tidak naik kelas, tidak mendapatkan pelajaran, lalu membantu siswa memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi guru dengan anak-anak yang salah itu bisa menyatakan perkataan, dengan hal ini anak bapak mungkin sulit untuk naik kelas atau tidak mengikuti pelajaran. Kata-kata yang lebih tepatnya itu di atas tidak apa-apa berbuat salah, atau kita bisa menyelesaikan ini. Jika terjadi kasus seperti itu, dalam kata guru tidak naik kelas, tidak mendapatkan pelajaran, diganti dengan yang di atas tidak ada apa-apa berbuat salah, kita bisa menyelesaikan ini. Nanti akan dihubungkan dengan yang kedua. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat yang dapat terapkan dalam tahapan ini adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Jadi setelah kita stabilkan tadi dengan mengatakan tidak apa-apa nak, semua orang punya salah. Jadi dia terlebih tenang sedikit, dan kita validasi tindakan yang salah tersebut dengan mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Kenapa kita bisa menanyakan semua alasan? Karena berhubungan dengan 5 kebutuhan manusia tadi. Anak-anak pasti berbuat salah. Jika di antara 5 itu salah satu tidak terpenuhi, maka terjadi ini. Jadi untuk melakukan tindakan kita membutuhkan validasi tindakan yang salah ini. Contoh kasus, pada siswa yang sering terlambat ke sekolah, guru menanyakan alasannya. Bisa jadi anak itu tinggal jauh dari rumah, tidak punya kendaraan, atau membantu orang tuanya. Guru lalu bersama-sama dengan siswa mencari solusi agar masalah tersebut. Jadi dari perkataan itu kasus yang dihadapi seperti itu, karena ada yang alasan disengaja atau alasan itu benar-benar terjadi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah divalidasi tindakan yang setelah distabilkan, divalidasi, dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya, apa nilai yang telah disepakati di sekolah? Ini berhubungan dengan kesepakatan kelas tadi. Jadi biar anak-anak itu kita buat dia yakin untuk maju lagi dan lebih hebat lagi, tentunya kita membuat kesepakatan kelas di awal pelajaran. Jadi apabila anak membuat masalah, jadi kita bisa menanyakan keyakinan ini tentang nilai yang telah disepakati di sekolah atau peraturan sekolah. Contoh kasus, pada siswa yang suka melanggar tata tertib, guru dapat membantunya berefleksi dan mengingat kembali nilai di sekolah, serta membantunya berefleksi apa yang ingin dicapai, akan seperti apa dia di masa yang akan datang. Baiklah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sedikit saya jelaskan tentang budaya positif, mulai dari yang pertama sampai yang ke-6. Mungkin bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing, bahwa dalam menghadapi anak itu kita tidak perlu memberikan hukuman dan tidak perlu pula memberikan penghargaan. Maka kita mengambil posisi kita sebagai seorang manajer yang menerapkan segitiga restitusi. Ada beberapa video yang kami cari di YouTube dan mungkin bisa sebagai inspirasi kita untuk lebih jelas lagi bagaimana maksudnya tentang segitiga restitusi. Mari kita saksikan bersama. Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Baiklah, pada video ini saya akan berbagi praktik baik yang telah saya implementasikan di SMK Negeri 1 Tabanuan, yaitu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa menggunakan segitiga restitusi. Kondisi yang biasa terjadi di setiap sekolah, di mana ada siswa yang melakukan pelanggaran yang berulang seperti terlambat, tidur di jam pelajaran, dan tidak mengerjakan tugas. Sehingga sebagian guru beranggapan memberikan hukuman fisik merupakan win solution bagi siswa agar siswa mendapatkan efek jerah atas pelanggaran yang dilakukan.
Ada sebahagian siswa yang tertutup sehingga enggan untuk terbuka menceritakan kondisi yang sedang dihadapinya. Dengan hukuman fisik yang berulang, membuat si siswa itu lebih keras dan tidak mau diatur. Segitiga restitusi adalah salah satu cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa dengan proses menciptakan kondisi bagi siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya. Ira, Ibu Lena dari Guru Piket, Ira ada masalah? Ada yang bisa dibantu? Ira beberapa hari ini saya datang ke sekolah. Ira datangnya jam berapa? Ira datangnya jam 7 pagi. Ira tahu pelajaran sekolah? Datang tepat waktu. Ya, jam berapa? Jam 7.30, 5 menit sebelum itu harus berada di kelas. Kenapa Ira datang ke sana? Karena beberapa malam ini ada bela dunia Bu, jadi kan nonton bolanya sampai tengah malam. Jadi coba boleh sebenarnya ya kalau Indra mau jadi hobi nonton bola boleh. Tapi Indra juga harus ingat, Indra punya kewajiban terhadap sekolah. Indra bersedia untuk melakukannya? Sedia. Kalau Indra bersedia, bagaimana cara Indra melakukannya? Tidur lebih awal Bu. Setelah itu sama memasak alarm sebelum kita tidur. Oke, Indra mau tidur lebih awal ya. Dan Indra mau memasang alarm. Kalau seandainya Indra ketiduran, bagaimana? Minta orang tua Indra supaya dibangunkan lebih awal. Jadi Indra bersedia berubahnya dengan cara tidur lebih awal, memasang alarm, dan minta kalau orang tua untuk membangunkan. Oke, sekarang kira-kira ada lagi yang perlu dilakukan agar tidak terlambat dari ke sekolah? Itulah Bapak dan Ibu, video restitusi dan restitusi ada adegan dan percakapan. Semoga kita bisa mempraktekkan di kelas kita masing-masing. Itulah kami perkenalkan budaya positif dari berbagai macam, cuma Inam mengenalkan. Untuk lebih jelasnya mungkin Bapak Ibu bisa mengakses internet atau YouTube, semuanya sudah ada. Cuma kami izinkan perkenalkan segitiga restitusi. Bisa dipraktekkan untuk siswa kita dan juga bisa dipraktekkan oleh kepala sekolah kepada guru. Ini adalah hasil yang kami terima dari pendidikan guru kuliah. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya menyimpulkan yang saya presentasikan tadi. Yang pertama, kita harus memenuhi 5 kebutuhan dasar murid-murid kita, mulai dari kebutuhannya bertahan hidup, kesenangan, rasa kebebasan, diterima, dan kasih sayang. Nah, setelah itu posisi kontrol kita, mari kita hindari sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pemberi rasa bersalah, dan kita ambil posisi kita sebagai manajer. Bagaimana caranya kita menjadi seorang manajer? Itu adalah bisa dipraktekkan dengan yang paling mudah, itu segitiga restitusi. Ada 3 langkah tadi, dan setelah kita menonton video tersebut, kita bisa praktekkan dalam kehidupan sekolah kita sehari-hari. Karena hukuman dan penghargaan itu dalam hasil penelitian terbaru telah gagal dilaksanakan, itu tidak berefek baik. Yang baik adalah melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan tersebut. Dan yang ketiga, kita beri mereka keyakinan, artinya yakin dalam hatinya untuk berbuat baik dan maju. Karena kita ketahui pada dasarnya semua anak murid kita tidak ada yang bodoh. Mereka mempunyai potensi masing-masing. Mereka punya keahlian masing-masing. Namun kita belum menemukannya. Dan jika kita baca
di artikel-artikel orang pintar itu adalah kemampuan dasar manusia itu 80% tersimpan dalam diri, yang keluar hanya 20%. Yang kita jadi sarjana, jadi magister atau jadi PNS 3K itu baru 20% kemampuan kita. Yang sebenarnya 80% belum terbuka, itu ada dalam diri kita. Mari kita buka kemampuan dan potensi anak-anak kita supaya mereka menjadi generasi-generasi pengganti kita di masa mendatang. Dan mari kita sama-sama punya moto dan punya prinsip bahwa anak-anak kita itu lebih pintar dari kita. Itu adalah guru yang berhasil. Anak-anak kita itu harus lebih maju dan lebih pintar dari kita. Demikianlah Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan telah mengikuti presentasi kami tentang perkenalan budaya positif, dan semoga kita saling ingat-ingatkan, saling mensupport dalam menerapkan budaya positif di sekolah SDN 19 Kota Belica, khususnya di kelas kita masing-masing. Dan terima kasih yang sangat istimewa kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Irma Ilianti, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menampilkan presentasi ini, berbagi praktik baik, berbagi budaya positif demi membangun sekolah kita yang maju dan berkarakter. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.